Bu Mala, ada apa Ibu kemari? Saya kesini mau nganterin makan siang buat Pak Ari. Abisnya saya lihat Tia kan agak kecapean, kasihan kan? Jadi ya saya pikir saya aja deh yang antar makanan ini ya. Wah, gimana Bu? Enak buburnya? Enak banget Pak buburnya. Bu Mala ini emang benar-benar pinter masak ya Pak. Kalau Bapak punya modal, kenapa nggak Bapak kasih uang aja Bu Mala Pak? Biar dia bisa jualan makanan. Iya, nanti itu Bapak pikirkan ya. Sekarang Ibu yang banyak makannya. Bu, Ibu kenapa Bu? Ibu kenapa? Aduh Pak, kepala ibu pusing Pak. Ya Allah, Bu sakit. Ya Allah, Tia! Tia! Ya Allah, Bu. Tadi Ibu kamu lagi makan bubur, tahu begini. Ya udah kita bawa ke rumah sakit. Bu, ya apa? Ya Allah, Bu. Rumah sakit. Ya Allah, Bu, ya Allah, Bu. Bu, jangan tinggalkan kami, Bu. Bangun! Bu, bangun, Bu! Bangun! Ya Allah. Kalau aja peternakan ini jadi milik ibu, pasti hidup kita berdua sampai akhir hayat tidak akan pernah kekurangan, terus bahagia banget. Pasti Bu, hidup kita bahagia banget Bu. Bu, kasihan ya Bu Mia itu semasa hidupnya sudah sakit-sakitan sampai akhirnya dia meninggal dunia. Padahal Pak Ari suaminya itu sudah mengobati dengan berbagai cara, tapi tidak ada hasilnya. Ya, namanya juga udah ajal. Untung dia sempat mengut anak. Kalau enggak, di saat hari tuanya, Pak Ari pasti sendirian. Iya betul. Yaudah ya Bu, yuk. Mereka pasti membicarakan istrinya Pak Ari. Iya Bu, benar Bu. Rencana kita berhasil Bu. Racun yang kita masukin ke bubur ayam itu adalah racun yang mematikan. Kayaknya rumah itu kok nggak asing lagi buat gue ya. Aduh, di mana ya gue pernah lihat rumah ini? Pak Ari. Iya Bu. Permisi Pak Ari. Kalian? Dari mana kalian tahu rumah saya di sini? Kita kebetulan tanya sama orang-orang yang lagi lewat tadi. Iya Pak, tadi kami nggak sengaja mendengarkan ibu-ibu membicarakan kematian istri Bapak. Ya jadi kami sengaja datang ke sini buat ngucapin kalau kami turut berduka cita Pak. Iya Pak, sebenarnya saya juga mau ngomong sama Bapak nih. Saya ada rasa nggak enak deh. Saya takut apa gara-gara bubur ayam masakan saya ya, istrinya Bapak jadi meninggal. Aduh, saya jadi merasa bersalah banget Pak. Iya Pak. Tidak, saya tidak mempunyai pikiran sampai seperti itu. Mungkin kemarin itu memang sudah saatnya dia dipanggil oleh Yang Maha Kuasa pergi untuk selama-lamanya. Baguslah, dia nggak curiga dengan bubur yang udah gue kasih racun tikus itu. Ternyata
Ternyata Pak Ari ini selain baik dan kaya, dia juga bodoh. Kayaknya bakalan mudah nih buat ibu dapetin dia. Mari silakan masuk ke dalam. Saya kenalkan dengan anak saya Tia. Iya Pak. Mari. Tia, ini ada tamu, Nak. Tia, kamu jangan bersedih begitu, Nak. Ikhlaskan kepergian ibumu. Tia cuman kangen aja Pak sama Ibu. Pak, mereka siapa? Ini Bu Mala dan ini anaknya Vita yang tempoh hari Bapak ceritakan. Dan sekarang mereka tinggal di rumah kontrakan kita. Tia, Malah. Vita. Oh ya, Pak Ari. Kelihatannya Pak Ari sama Tia kan agak repot ya, terus sibuk lagi. Gimana kalau malam ini biar saya sama Vita tinggal di sini aja. Jadi saya bisa bantuin Tia beberes rumah. Jadi Tia nggak terlalu kecapean kayak gitu. Gimana Pak? iya apaan sih ini si Ibu? Enggak kok Bu, aku biasa aja, nggak repot. Iya, memang dari tadi malam Tia kurang istirahat dan kurang tidur. Mengurus jenazah ibunya sampai ke pemakaman tadi siang. Kalau Bu Mala memang berniat untuk membantu Tia, saya berterima kasih sekali. Mungkin Bu Mala dan Nak Vita bisa menginap di rumah saya. Iya Pak. Tia, udah ibu aja yang nyapu ya, biar Tia pergi ke pasar. Nggak usah Bu, Ibu kan tamu di rumah ini. Masa Ibu yang ngerjain semua pekerjaan rumah di rumah ini? Nggak apa-apa, udah biasa kan ibu ngerjain. Sini. Tia, udah biarin aja. Nggak enak nolak kebantuan Bu Mala. Udah kamu ke pasar aja ya. Kamu serahin sapunya buat Bu Mala, biar Bu Mala yang nurusin kerjaannya. Ini orang bener-bener. Gue pura-pura baik sama anak angkatnya. Malah suruh gue nyapu beneran. Ya udah, Tia pergi ke pasar dulu ya Bu. Hati-hati ya. Ya udah, sekalian Bapak antarin. Yuk, Bapak juga mau lewat sana. Mari Bu. Iya, Mas. Ibu ngapain pakai pegang sapu lidi segala? Perasaan Vita nggak pernah lihat deh ibu nyapu halaman. Ini nih, lagian orang ibu cuman pura-pura baik. Dikira baik beneran. Suruh nyapu lagi. Bener-bener. Ibu, itu sih namanya salah strategi, Bu. Lagian ibu ada-ada aja sih. Padahal nih, ibu tuh langsung aja rayu Pak Ari dengan kecantikan wajah ibu. Hati-hati loh, kalau kelamaan Pak Ari bisa-bisa keduluan sama orang. Bener juga ya apa yang kamu ngomong. Diperhatiin makannya. Dan Pak Ari, permisi. Bu Mala, ada apa Ibu kemari? Saya kesini mau anterin makan siang buat Pak Ari. Abisnya saya lihat Tia kan agak kecapean, kasihan kan? Jadi ya saya pikir saya aja deh yang antar makanan ini ya. Wah, saya jadi ngerepotin Bu Mala ini. Baik Bu, terima kasih. Ya udah Pak Ari permisi dulu ya. Baik Bu, baik. Aduh, Bu Mala, Ibu kenapa Bu? Pak Ari, aduh. Aku kelengan banget, nggak kuat. Aduh Pak Ari, aku nggak kuat. Sudah, Ibu saya antar pulang aja. Ayo.
Kayaknya dia mulai jatuh ke perangkap gue. Yes. Oh, iya Pak. Aduh. Yuk, mari Bu. Aduh Pak. Hati-hati. Iya Bu. Hati-hati. Turun hati-hati. Hati-hati Bu. Tia! Hati-hati. Tia. Astaga, Bu Mala kenapa? Ibu kenapa, Pak? Bu Mala sakit. Kelihatannya terlalu capek kerja di sini. Sebaiknya kalian saya balikannya aja ke tempat kontrakan lagi ya. Lagian Tia sudah tidak terlalu repot lagi. Ya kan Tia? Iya, Pak. Gawat. Kalau gue dipulain ke kontrakan, bisa susah dong deketin si bapak kayak ini lagi. Gak bisa. Gue harus pura-pura pingsan aja deh. Ibu, pegang yang bener dong, Pak. Udah, kita bawa ke rumah sakit aja. Yuk. Sini, Pak. Hati-hati. Loh, ini ada apa ini? Tinggal dalam rumah ini dengan perempuan itu. Iya betul. Ada apa ini? Kami minta Pak Ari menghormati adat istiadat kampung ini. Pak Ari sudah keterlaluan. Baru ditinggal istrinya saja sudah bawa perempuan. Tinggal satu rumah lagi. Iya betul. Sama aja ini pencemaran nama baik kampung. Bu, bapak tenang dulu, ini semua salah paham. Saya dengan Bu Mala nggak ada urusan apa-apa. Udah gak usah banyak ngomong, ayo kita usir mereka. Bu, bapak, tolong tenang dulu. Sabar, ini semua salah paham, Bu. Saya dengan Bu Mala tidak mempunyai hubungan apa-apa. Bu Mala tinggal di sini karena dia ingin membantu anak saya Tia. Anak saya Tia kerepotan setelah pemakaman ibunya, makanya dia tinggal di sini. Udah nggak usah cari alasan. Ini udah berapa hari dia udah nggak direpotin. Masa masih tinggal di rumah ini? Lagi pula orang-orang peternakan juga melihat bapak sama perempuan itu peluk-pelukan. Ya betul. Udah seret aja mereka. Entar dulu Bu, bukan ini semua salah paham. Hentikan. Bapak saya nggak salah. Almarhumah ibu saya itu menitipkan pesan kalau Bu Mala dan bapak saya itu harus segera menikah.